Hai Sa, halo Nu. Ya tenan ini loh. Dedi nemu ada yang jual Nindoroid Gojo di internet. Dan harganya adalah tara. Nah, berapa ini harganya? Kamu sudah bisa belum baca harga ini? Kita hitung dulu yuk. Ini angkanya ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih, banyak ya angkanya ya. Ada 6 angka. Nah, bilangan seperti ini biasa disebut sebagai bilangan 6 digit ya atau 6 angka. Jadi, kata digit itu biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah angka dari sebuah bilangan. Sehingga, kalau ini berapa digit? 2 ya. Kalau ini 3 dan ini 4. Kalau kamu belum bisa membaca harga ini, jangan khawatir. Karena di video ini, Dedi mau ngajarin kamu cara mudah untuk membaca bilangan. Percaya deh, setelah mengikuti video ini, kamu nanti pasti bisa membaca dan menulis bilangan, bukan hanya sampai ribuan, tapi bahkan juga jutaan. Tenang, caranya gampang kok, karena semua itu ada polanya. So, makanya tonton videonya sampai habis ya, dan Dedi minta nanti kalau ada soal latihan, kamu kerjain sebaik-baiknya. Kalau selama menonton video ini kamu merasa perlu di pause, ya pause aja dulu, nggak apa-apa ya. Terus kalau kamu merasa Dedi ngomongnya kecepatan atau terlalu lambat, kamu tinggal atur kecepatannya ya, di setting ya, di bawah. Dan video ini juga sudah dedikasi chapter ya, di bawah ya, sehingga kamu bisa langsung menuju ke chapter yang ingin kamu tonton. Jadi nanti misalnya habis selesai membaca bilangan 3 digit, mau masuk ke bilangan 6 digit, tapi kamu capek atau lapar ya nggak apa-apa, istirahat dulu, makan dulu. Nanti kalau kamu sudah siap, kamu tinggal langsung balik ke chapter yang ingin kamu lanjutkan. Oke? Nah, sekarang siapin pensil dan kertasnya karena Dedi mau memulai pelajarannya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Nu, kunci untuk bisa membaca bilangan, berapapun jumlah digitnya, adalah dengan menguasai cara membaca bilangan 3 digit. Kalau kamu bisa membaca bilangan 3 digit, maka Dedi jamin kamu bisa membaca semua bilangan. Dan cara termudah untuk bisa membaca bilangan 3 digit adalah dengan menggunakan pola ini. Jadi bayangin ya, ada 3 kotak, di mana yang kiri ada tulisan ratus dan kotak yang tengah ada tulisan puluh. Loh, apa maksudnya? Nah, biar kebayang, kita pakai contoh. Misalnya kita punya bilangan seperti ini. Nah, ini masing-masing angkanya kita tinggal masukin ke kotak seperti ini, lalu nanti kita baca dari kiri ke kanan. Oke, kita mulai dari kotak yang pertama dulu ya, yang paling kiri. Oke, ini angkanya berapa? 4 kan? Lalu kotaknya namanya ratus, sehingga ini kita baca 400. Oke, next kita bergerak ke kanan, ke kotak yang tengah. Ini angkanya berapa? 2. Dan kotaknya namanya puluh. Sehingga kita baca 20, pinter. Nah, kita bergerak ke kanan lagi ya, ke kotak terakhir. Ini angkanya berapa? 1 kan? Nah, karena kotak ini nggak ada kata-kata tambahan ya, kotaknya nggak punya nama, maka ini kita baca angkanya aja, yaitu 1. Nah, untuk membaca bilangan ini, ya kita tinggal baca dari kiri ke kanan, berarti 421. Dan memang keseluruhan bilangan ini kalau dibaca adalah 421. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, berikutnya kita coba bilangan lain. Misalnya ini. Angkanya gede-gede ya. Ada 8, ada 9. Tapi nggak masalah. Kita pakai pola tadi. Kita masukin ke kotak. Terus kita baca dari kiri ke kanan. Oke, mulai dari yang paling kiri dulu. Ini bacanya apa? 800 ya. Oke. Next, kotak yang tengah. Ini bacanya 90. Oke. Nah, yang terakhir tinggal dibaca angkanya ya. Jadi ini 6. Maka keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 896. Mantap. Oke, kita coba satu lagi ya. Ini bilangannya. Kita mulai dari kiri. Yang ini 700 ya. Oke. Nah, kalau ini. Nah, ini angka berapa ini? 0 ya, sehingga ini 0,10 dan terakhir 2 ya. Nah, perhatikan di sini. Jadi, kalau ada angka 0 seperti ini, maka pada dasarnya nanti ini nggak perlu dibaca. Sehingga ini kalau kita baca nanti ya 700, terus langsung ke sini 2. Gitu ya. Dan memang bilangan ini secara keseluruhan dibaca sebagai 702. Itulah kenapa kalau bilangannya seperti ini, bacanya gimana? Oke, kita ikutin pola tadi ya. Dimulai dari kiri. Ini
800, ini 0 tapi nanti tidak dibaca, dan ini 0 juga ya, nggak dibaca juga, sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 800. Yeay! Gimana? Udah bisa kan? Oke, sekarang mungkin ada yang nanya, Dedi, kalau misalnya kita punya bilangan, tapi bilangannya cuma 2 angka, gimana dong? Oh, tenang, kita tetap bisa menggunakan pola ini. Kita coba ya. Oke, misalnya bilangannya adalah ini. Maka ini kita masukin ke kotak, tapi ingat ya, masukinnya harus mepet kanan ya. Jadi yang kanan ini terisi. Nggak boleh seperti ini ya. Oke ya, kanannya kosong. Nah, ini nggak boleh ya. Ini adalah cara yang salah. Oke, apalagi seperti ini ya. Tengahnya kosong. Oke ya, ini nggak boleh ya. Ini juga adalah cara yang salah. Oke, cara yang benar adalah seperti ini ya. Mepet kanan, kanannya terisi. Nah, terus ini kotak yang kosong ini gimana? Nah, kalau ada kotak yang kosong seperti ini, maka bisa kita anggap isinya adalah angka 0. Oke, dengan demikian kita baca ya, dari kiri ke kanan. Mulai dari yang ini berarti 000 ya. Terus yang tengah 50. Oke, yang terakhir adalah 6. Nah, yang 000 ini kan nanti akhirnya tidak dibaca ya. Ingat ya, kayak tadi kalau angkanya 0 itu artinya tidak dibaca. Sehingga secara keseluruhan ini dibaca 56. Yes, very nice. Oke. Terus kalau satu dikit gimana bilangannya? Satu dikit ya. Mau dicoba nggak? Gampang sih. Ya kita coba aja ya, daripada penasaran. Misalnya bilangannya adalah ini ya. Kita masukin ke kotak, ingat ya, mepet kanan. Nah, terus yang kosong-kosong ini kita isi angka 0, sehingga yang paling kiri ini 000, tapi nanti tidak dibaca. Yang tengah 0 tidak dibaca juga, sehingga yang tersisa adalah 8. Itulah kenapa secara keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 8. Nah, sampai di sini, Dedi yakin kamu sudah bisa cara membaca bilangan sampai 3 digit. Tapi di sini, Dedi mau ngasih tahu aja ada beberapa pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah angka 1, kalau dia ada di kotak yang terakhir ini ya, kotak yang nggak ada namanya, maka dia tetap dibaca sebagai 1. Contohnya ini. Nah, ini bilangan ini dibaca apa? 91. Oke ya, udah jelas ya. Nah, tapi angka 1 kalau dia ada di kotak yang puluh atau kotak yang ratus, maka kata 1 berubah menjadi se. Oke, kita pakai contoh ya. Oke, contohnya ini. Nah, ini kalau kita pakai pola kita tadi, maka yang paling kiri ini kan 100, yang tengah apa? 20 ya. Dan yang terakhir adalah 0, yang artinya tidak dibaca. Sehingga ini kan harusnya dibaca sebagai 120. Tapi karena ada pengecualian, yaitu angka 1 kalau ada di ratus, maka kata 1 berubah menjadi se. Sehingga ini dibaca 100. Nah, sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 120. Oke, itu ya. Satu lagi. Misalnya bilangannya ini sekarang. Nah, ini angka 1 ada di puluh ya. Harusnya kan gini ya, 10 gitu. Tapi selama ini kita bacanya apa? 10 kan? Nah, karena kata 1 ini berubah menjadi se, sehingga bilangan ini dibaca sebagai 10. Oke, gitu ya. Jadi angka 1 kalau dia ada di puluh atau di ratus, maka kata 1 berubah menjadi se. Dan itu adalah pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua adalah ketika ada angka 1 di kotak puluh dan angka berikutnya ini bukan 0 ya, artinya bisa 1 sampai 9. Misalnya untuk contoh ini kita pakai 1 juga deh. Maka kalau mengikuti pola tadi harusnya kan ini dibaca 10 1, ya kan? Sehingga kalau ada angka seperti ini dibaca 10 2. Kalau seperti ini 10 3. Tapi pada kenyataannya kita bacanya selama ini gimana? Pakai kata belas kan? Ya kan? Ini 10 1, kita bacanya adalah 11. Lalu yang ini 10 2 adalah 12, yang ini 13. Nah, jadi itu ya pengecualiannya, bahwa kalau ada angka 1 di kotak puluh
dan kotak berikutnya bukan 0 ya. Karena kalau ini 0 kan bacanya 10 ya. Tapi kalau ini bukan 0, maka kita membacanya menggunakan kata belas. Nah, jadi itulah kenapa 11, 12, 13, terus 14, 15, 16, 17, 18, dan terakhir 19. Udah, sampai di situ aja pengecualiannya. Sehingga kalau kita ketemu bilangan seperti ini misalnya ya, maka ini bacanya gimana? Yuk kita masukin ke kotak, kita baca dari yang paling kiri ya. Maka ini 300, yang tengah 10, terakhir 5. Ya, tapi kita tahu bahwa 10 5 ini dibacanya adalah 15. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 315. Good, very nice. Nah, sekarang Dedi mau kasih soal. Ini soalnya. Soal ini kamu kerjain dulu ya, kamu pause videonya, terus tulis jawabannya di kertas. Nanti kalau sudah, videonya jalanin lagi ya, kamu play lagi, dan kita bahas sama-sama. Kalaupun nanti yang kamu kerjain masih ada yang salah, nggak apa-apa ya. Ya namanya belajar, kalau masih ada yang salah itu wajar. Ya, tapi beneran loh ya, kamu kerjain soalnya. Oke, silahkan di pause videonya mulai dari sekarang. Oke, sudah dikerjain? Kalau sudah, yuk kita periksa satu-satu sekarang. Mulai yang pertama. Ini kalau kita bacakan berarti 600, ini 0 ya, yang artinya nanti tidak dibaca, dan terakhir adalah 7. Sehingga secara keseluruhan dibaca 607. Oke, nomor 2. Ini dibacanya adalah 800, ini 10, dan terakhir 0 artinya tidak dibaca, sehingga secara keseluruhan kita baca sebagai 810. Nice. Oke. Lanjut. Nomor 3. Ini kan 400 ya. 400 ya. Oke. Terus lah yang ini apa ini? Ini kan harusnya 10/3 ya. Tapi pengecualian tadi ini dibaca apa? Dibaca 13. Sehingga secara keseluruhan ini dibaca sebagai 413. Yes. Terakhir. Nah ini Dedi nggak pakai kotak ya. Coba. Dedi yakin kamu sudah bisa. Kita baca ya. Yang ini apa ini? Ini 900, ya kan? Terus yang ini 90. Nah terakhir, ya 9 ya. Sehingga secara keseluruhan ini dibaca sebagai 999. Yeay, mantap jiwa. Akhirnya kamu sekarang sudah menguasai cara membaca bilangan 3 digit. Dan yang seperti dia dibilang tadi, kalau kamu bisa membaca bilangan 3 digit, maka kamu pasti bisa membaca bilangan yang lebih besar lagi. Contohnya ya kayak harga gojo ini. Nggak percaya? Yuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu membaca bilangan 6 digit atau ratusan ribu. Let's go! Nah, untuk membaca bilangan yang lebih besar, maka 3 kotak ini kita duplikasi dan kita taruh di depannya seperti ini. Dan di antara kedua kotak ini ya, di tengah-tengah sini, itu kita beri tanda titik. Ya. Titik ini punya nama, yaitu ribu. Oke? Nah, perhatikan di sini bahwa kotak yang di depan ini, ya, dengan kotak-kotak yang di belakang ini, itu namanya sama ya. Jadi, yang ini ratus ya, yang di tengah ini puluh, dan yang paling kanan ini nggak punya nama ya, kosong di sini kata-katanya. Oke, gimana cara penggunaannya? Nah, biar makin jelas kita pakai contoh ya. Misalnya sekarang Dedi kasih bilangannya ini. Nah, seperti biasa, ini kita masukin ke dalam kotak, lalu kita baca satu persatu dari kiri ke kanan. Percaya Dedi deh, memang semudah itu kita kalau pakai cara ini. Oke, kita lihat ya. Kita mulai dari yang paling kiri. Nah, ini apa? Ini 300, ya kan? Oke, berikutnya ini 80. Lalu ini 7 kan ya? Nah, perhatikan di sini. Ini kan ada titik ya. Ini titik tadi namanya apa? Ribu kan? Maka di sini jangan lupa kita tulis juga ribu. Itu ya. Next, ini berapa? Ini 600. Lalu ini
20, dan terakhir ini 9. Kita punya bilangannya banyak, jadi yang dibaca harus banyak ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba satu persatu ya. Lihat ini. Ini berarti kan 387.000 ya, jangan lupa ada ribu sekarang ini, 629. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 387.629. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, kita coba satu lagi ya. Satu lagi. Oke, ini sekarang bilangannya. Seperti biasa, ini kita masukin ke dalam kotak, lalu kita baca mulai dari yang kiri. Ini 500, ya kan? Kalau ini apa ini? Ini 10/4, tapi tadi dibacanya apa? 14 ya. Oke, terus ini? Bentar. Ada yang kelewat ya. Apa itu? Ya, benar. Titiknya ya. Nah, ini harus kita baca dulu. Nah, titik ini namanya apa? Ribu kan ya. Oke, jadi gini kita tulis ribu. Nah, baru ke sini ya. 800. Dan yang ini apa? 11 ya. Oke, sehingga secara keseluruhan kita baca menjadi 514.811. Tuh kan, benar kata Dedi kan? Hanya dalam waktu beberapa menit, kamu sekarang sudah bisa membaca bilangan 6 digit yang nilainya adalah ratusan ribu. Luar biasa. Plus dulu dong. Keren. Nah, sekarang gimana kalau bilangannya cuma 5 digit, Dedi? Oke, kita coba ya. Misalnya bilangannya adalah ini. Oke, seperti biasa, kita masukin ke dalam kotak. Nah, terus yang kosong ini gimana? Kayak tadi ya, yang kosong ini kita anggap saja isinya 0, sehingga dibaca 0 yang toh nantinya tidak dibaca. Gitu kan? Sehingga next kita ke kotak yang tengah, ini 80, lalu ini 0, ya, artinya tidak dibaca. Terus kita ketemu titik ribu, ya. Berikutnya adalah 900, lalu ada 0, ya, tidak dibaca juga, dan terakhir adalah 3. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 80.903. Oke, bisa kan? Sip. Kalau 4 digit gimana? Nah, kita coba aja ya, daripada penasaran. Misalkan sekarang bilangannya ini. Oke? Nah, seperti biasa, kita masukin ke dalam kotak, lalu kotak yang kosong ini kita isi angka 0, toh nanti juga nggak dibaca, sehingga kita langsung ke sini, ya, ini 1, lalu ketemu titik ribu, lalu ini 100, ya, 100 jadi 100, lalu ini apa nih? 11 kan ya? Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini 1.000 ini ya masuk dalam pengecualian ya, di mana kata satunya berubah menjadi se, sehingga ini dibaca 1.000, gitu ya. Maka dari itu bilangan ini secara keseluruhan dibaca 1111. Oke ya. Kalau bilangannya gini gimana? Apakah yang ini juga dibaca 20.000? Enggak ya. Kalau kayak gini enggak. Ini tetap dibacanya adalah 21.111. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini dibaca 21.111. Nah, biar gampang ingatnya, pokoknya kalau kita punya bilangan 4 digit yang angka terdepannya adalah 1, ya, angka terdepan itu berarti yang paling kiri, maka ini dibaca 1.000 ya, bukan 1.000. Sehingga kalau misalkan ada ini, maka ini 1.000 ya, lalu ini 1.001, lalu ini 1.010, oke, dan ini 1.011. Lanjut, ini 1.100 ya, lalu ini 1.101, oke, dan ini 1.111. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau ini kan angkanya 5 digit ya, oke, sehingga ini tetap dibaca 1 ya, bukan 1.000, sehingga bacanya adalah 31.000. Oke, biar makin pintar, kita pakai satu contoh lagi, dan itu bilangannya adalah ini. Oke, ini kita masukin kotak, lalu kita baca dari kiri, ini 900 ya, ini tidak dibaca, ini 9, lalu 1000 ya, jangan lupa,
selanjutnya adalah 600, dan ini adalah 15. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 909.615. Tuh kan, udah bisa kan? Gampang ya? Oke ya, berarti sampai di sini Dedi anggap kamu sudah bisa membaca bilangan 6 digit. Sehingga sekarang waktunya latihan soal. Ini Dedi punya 4 soal, dan seperti biasa, kamu pause dulu videonya dan kamu tulis jawabannya di kertas. Oke, silahkan di pause videonya mulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah, kita bahas ya. Oke, mulai dari soal pertama. Ini angkanya urut ya. Kayaknya bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tentu enggak ya. Oke, kita baca pakai pola kita tadi. Oke, masukin ke kotak. Kita mulai dari kiri. Ini 100. Berikutnya ini 20. Lalu ini 3. Terus ini 1000 ya, jangan lupa. Berikutnya ini 400. Ini 50 dan terakhir 6. Oke, dengan demikian secara keseluruhan bilangan ini dibaca 123.456. Oke, kita ke soal nomor 2. Ini sekarang bilangannya. Oke, yang paling kiri bisa kita abaikan sehingga berikutnya ini 70, lalu ini 1, terus 1000, berikutnya adalah 800. Ini tidak dibaca, dan terakhir adalah 2. Sehingga ini dibacanya adalah 71.802. Oke, pinter. Oke, next kita ke soal nomor 3. Nah, ini yang 2 di depan ya. 00 nggak usah dibaca, sehingga langsung saja ini 1.000, tapi dibaca apa tadi? 1.000 ya. Oke, berikutnya ini tidak dibaca karena 0, dan yang 2 terakhir ini apa? 17 kan ya. Oke, sehingga ini dibaca 1017. Nice. Terakhir ya, ini jadi langsung ya, nggak pakai kotak. Yuk kita baca satu-satu dari yang paling kiri. Ini apa? 800. Ini 0 tidak dibaca, sehingga ini 8.000. Oke, ini 000 nggak dibaca, lalu ini 88. Gitu ya. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 808.088. Mantap jiwa. Oke sampai di sini berarti kamu sudah bisa membaca bilangan sampai 6 digit. Saatnya kita naikkan level, yaitu membaca bilangan sampai 9 digit ya, artinya sampai ratusan juta. Yuk kita mulai. Nah, sama seperti tadi, untuk membaca bilangan yang lebih besar, maka 3 kotak ini kita duplikasi dan taruh di depannya seperti ini. Dan jangan lupa, sekarang di antaranya sini kita tambahkan apa? Kita tambahkan titik ya. Dan kali ini titiknya namanya adalah juta. Oke, kita langsung pakai contoh ya. Dedi sekarang punya bilangan 9 digit seperti ini. Seperti biasa, ini kita masukin kotak, lalu kita baca mulai dari yang kiri. Ini 700 ya. Kalau ini apa ini? 18 ya. Oke. Berikutnya adalah juta ya, ada titik juta di situ, jangan lupa. Next, berikutnya adalah 500. Lalu ini tidak dibaca, dan kemudian ini 2, terus 1000 ya, jangan lupa ribunya. Berikutnya lalu 900, ini 70, dan terakhir adalah 6. Panjang ya, capek bacanya karena panjang. Tapi nggak apa-apa, kita baca satu-satu ya. Ini kan berarti 718 juta, oke. Lalu ini 502.000, dan terakhir ini adalah 976. Sehingga secara keseluruhan ya, kalau kita baca lebih cepat menjadi 718.502.976. Nah, gampang kan ya? Ya, memang harus sabar ya bacanya, tapi intinya bisa. Kita tinggal ikutin pola tadi. Oke, sekarang gimana kalau 8 digit? Ya, kita coba aja ya. Misalkan bilangannya adalah ini,
Seperti biasa, ini kita masukin ke dalam kotak, lalu yang paling depan ini kita anggap aja 0 ya, atau kita abaikan karena toh nanti tidak dibaca, sehingga kemudian ini 80, lalu ini 3, terus juta, selanjutnya adalah 934.000, oke? Dan selanjutnya ini tidak dibaca, dan dua terakhir ini dibaca 12, oke? Sehingga secara keseluruhan ini dibaca 83 juta, lalu 934.000, terakhir 12. Ya, kalau dibaca lagi dengan lebih cepat, maka bilangan ini bacanya adalah 83.934.012. Mantap. Kalau 7 digit gimana? Nah, daripada penasaran, mending kita coba kan. Sekarang bilangannya ini. Ini nih, 5 semua nih. Oke, tapi nggak masalah kan? Kita tinggal masukin ke kotak, lalu 2 terdepan kita anggap 0 atau kita abaikan saja. Sehingga ini 5 juta, ini 555.555. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 5.555.555. Oke. Nah, untuk bilangan 7 digit ini ada pengecualian juga. Oke, seperti apa pengecualiannya? Yuk kita lihat ya. Ini masukin ke kotak, lalu ini 1, terus ini apa? Juta ya. Oke, ini tidak dibaca, ini juga tidak dibaca, lalu kita ketemu 1, terus 1000. Oke, jadi tahu ya, nanti jadi balik sini ya, tapi sekarang ikutin dulu. Oke ya, ini tidak dibaca, dan terakhir adalah 1. Nah, yang ini tadi kan ya, yang ini 1000 itu kan kita bacanya adalah 1000 kan? Nah, sekarang pertanyaannya, yang 1 juta ini gimana? Apakah jadinya dibaca sejuta? Nah, dalam hal ini 1 juta tetap dibaca 1 juta ya, bukan sejuta. Ya memang sih kalau kamu ngomong sejuta orang masih ngerti. Tapi bahasa formal atau bahasa yang sering digunakan sehari-hari adalah 1 juta. Ya mungkin kalau kamu ngomong sama temen atau sama saudara yang seumuran ngomong sejuta nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sama guru atau sama orang tua atau dalam situasi formal, maka sebaiknya pakai kata 1 juta. Dan memang kalau di dokumen-dokumen resmi seperti nota pembelian atau kwitansi, contohnya kayak ini, itu dibacanya adalah 1 juta ya, bukan sejuta. Oke, so kembali ke bilangan kita ini, secara keseluruhan ini dibaca 1.001.001. Oke, terakhir, sekarang Dedi punya ini. Dedi nemu di internet ada yang jualan mobil listrik ya, electric petrol car. Nah, kamu lihat nih harganya ini. Nah, ini biar lebih jelas, Dedi tulis ulang seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba baca langsung ya, nggak pakai kotak-kotak. Yuk, pelan-pelan, pasti bisa. Yuk, dimulai dari yang ini. Ini berapa nih? Kita baca yang jutanya dulu deh ya, sampai titik ini. Ini berapa? Ini kan 263 juta, itu ya, bener kan? 263 juta, lalu 495.000, benar ya? 495.000. Terakhir ini apa? Nah, terakhir ini kan gampang ya. Ini adalah 500. Oke, sehingga secara keseluruhan harga mobil listrik ini adalah 263.495.500. Mantap jiwa. Kamu akhirnya sekarang sudah bisa membaca bilangan sampai 9 digit atau ratusan juta. Keren. Aplaus dulu dong. Top Marco Top. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita ketemu bilangan yang panjang tapi nggak ada titiknya. Kayak ini nih contohnya ya. Nah, kalau kayak gini kan kita jadi agak susah ya bacanya ya. Ini ribuan, puluhan ribu, atau malah jutaan. Nah, kita agak susah menerkanya. Untuk itu, maka supaya mudah dibacanya, bilangan ini kita perlu kasih tanda titik. Nah, sekarang Dedi mau ngajarin kamu cara ngasih titik pada bilangan. Oke ya.
Prosedurnya gampang, yaitu kita bergerak setiap 3 angka, tapi dari belakang ya, artinya dari sini, gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nah dalam contoh ini, yuk kita mulai. Kita bergerak, 1, 2, 3, oke. Kalau sudah 3, berhenti dulu, terus kita nanya, di depannya masih ada angka nggak? Oh masih ada, ya udah berarti ini kita kasih titik. Berikutnya kita bergerak lagi ya, di angka berikutnya ini jadi 1, 2, 3. Nah, berhenti, terus kita nanya, di depannya masih ada angka nggak? Oh nggak ada. Oh ya udah berarti selesai, berhenti. Tidak perlu ngasih titik. Nah, kalau sudah ada titiknya gini kan enak ya. Ini titik apa ini? Nah, ribu kan? Karena ini titik ribu, maka kita tahu bahwa angka-angka yang ini nanti dibacanya pakai ribu. Itu kan? Sehingga ini kalau kita baca gimana? Yuk, coba yuk kita baca tanpa kotak. Ini 344.678. Oke ya, kita baca sekali lagi. Kali ini lebih cepat. Bilangan ini bacanya adalah 344.678. Oke, pintar. Very good. Kita coba lagi. Kali ini bilangannya lebih panjang dan gak ada titiknya sehingga kita bingung nih. Ini juta, puluhan juta, atau mungkin ratusan juta? Ya, kita lihat nanti. Kita jalankan prosedurnya. Oke ya, mulai dari belakang sini ya. 1, 2, 3. Kita tanya, masih ada angka di depannya? Oh masih. Oke, kita kasih titik. Kita lanjutkan. 1, 2, 3. Masih ada angka di depannya? Masih. Kita kasih titik lagi. Lalu kita lanjutkan. 1, 2. Angkanya selesai sampai di sini ya, nggak sampai 3. Sehingga ya sudah, ini berarti prosedurnya selesai dan kita tidak perlu memberi titik lagi. Nah, kalau sampai di sini kan enak ya kita bacanya. Karena kita sekarang kan punya 2 titik nih. Oke. Dan kita tahu bahwa yang ini ribu, yang ini juta. Oke, kita mulai dari depan ya. Dari yang juta dulu. Nah, ini kan berarti nanti dibaca sebagai juta, gitu kan? Bacanya apa? 57 juta. Oke, berikutnya ini titik ribu. Sehingga yang ini dibacanya nanti pakai ribu. Ini berapa? 298.000. Oke. Nah, yang terakhir. Ini 0 nggak dibaca. Sehingga yang tersisa adalah 24. Oke. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 57.298.024. Nah, ayo, gimana? Sudah lancar belum baca bilangannya? Kalau belum, gak apa-apa ya, kamu bisa ngulangin pelajaran yang Dedi tadi. Pokoknya, Dedi yakin kamu pasti bisa, ya, pasti bisa. Apalagi kalau kamu juga ngerjain soal-soal yang Dedi kasih tadi. Nah, sekarang biar makin lancar, kita latihan soal lagi ya. Kali ini sengaja bilangannya nggak Dedi kasih titik, sehingga tugas kamu adalah ngasih titik, terus kemudian membaca bilangannya. Oke, siapin pensil dan kertasnya, pause dulu videonya, terus nanti kita bahas sama-sama. So, silahkan di pause videonya mulai dari sekarang. Oke, sekarang kita bahas ya. Udah gak sabar ini Dedi. Nomor 1 ya. Kamu cek dulu ya penempatan titiknya apakah sudah sama atau belum. Kalau belum ya kamu benerin dulu ya. Dan gak apa-apa ya kalau masih salah, ya namanya belajar pasti mengalami salah dulu. It's okay. Ya, kalau sudah, yuk kita bahas sekarang. Ini kita masukin ke kotak, lalu kita baca ya. Dimulai dari yang paling kiri. Ini 23 juta. Oke, benar ya? Ini nggak dibaca, sehingga yang tersisa adalah 56.000. Oke, dan yang terakhir apa ini? Terakhir gampang ya, ini adalah 900. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca 23.056.900. Nice. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seperti biasa, cek dulu titiknya. Kalau belum sama, coba dibenerin dulu. Oke, kita masukin ke dalam kotak. Ya, kita baca satu-satu. Kita baca yang juta dulu, oke? Kita baca yang juta dulu. Ini berarti 930 juta, gitu ya. Nah, terus yang ini gimana nih? Ini 0, ini 0, ini 0, nggak dibaca semua, terus 1000. Nah, kalau ketemu gini,
maka ini angka ribunya juga tidak dibaca ya. Oke, kenapa? Karena gini nih, ini 3 kotak ini kan punyanya ribu ya, karena ini nanti kan dibacanya sebagai ribu gitu kan. Nah, karena ini 0 semua, maka ribunya nanti nggak dibaca ya. Beda dengan yang ini 0 juga gitu ya, tapi jutanya masih dibaca. Karena apa? Karena yang ratus sama puluh masih ada isinya, maksudnya angkanya bukan 0 gitu. Makanya ini dibaca 930 juta. Kalau ini tiga-tiganya 0 yang artinya tidak dibaca, konsekuensinya ribunya juga tidak dibaca. Oke, tinggal tersisa 3 angka terakhir. Ini bacanya apa? Ini gampang kan ya? Ini 535. Sehingga secara keseluruhan bilangan ini dibaca sebagai 930.535. Oke, perhatikan ya di sini ya, di kata ini nggak ada kata ribu sama sekali. Karena apa? Ya karena ini tadi ya, angka ribunya 0 semua. Good. Next, kita ke nomor 3. Angkanya seperti ini ya. Ini sudah dikasih titik. Dan kali ini kita coba baca tanpa kotak ya. Jadi yakin kamu sudah bisa. Yuk, kita mulai dari yang juta dulu. Oke ya, dari yang juta dulu ini sampai titik ini. Ini bacanya apa? 674 juta. Oke ya, itu kan ya. Ini 674 juta. Oke, kita lanjut ke yang ribu. Ini 000 nggak dibaca gitu. Untung ini masih ada 5 ya. Jadi ribunya masih dibaca sehingga ini 5.000. Itu kan ya. Oke, dan terakhir ini gampang ya. Ini 212. Sehingga bilangan ini secara keseluruhan kalau dibaca menjadi 674.5.212. Nice. Kita lanjut ke nomor 3. Ini menarik nih. Kita ketemu 000 lagi nih. Oke. Ini tadi dibaca apa? Oke, yang juta dulu. 1 juta ya, bukan sejuta ya, tapi 1 juta. Berikutnya, ini tadi kita tahu, ini karena 0 semua, maka tidak dibaca, sehingga yang tersisa adalah yang ini nih. Ini apa? 500. Dan memang, bilangan ini secara keseluruhan, kita membacanya adalah 1.500.000. Nah kan, udah bisa kan? Nah, gampang kan ya? Oke, gitu ya cara memberi titik dan kemudian membaca bilangan. Oke, itu tadi kita sudah belajar cara membaca bilangan. Artinya, kita punya bilangannya dan kita pengen tahu cara bacanya gimana. Nah sekarang coba kalau kita balik ya. Artinya kita tahu kalimat atau bacaannya dan kita pengen menuliskan bilangannya. Tenang, kita masih pakai pola yang sama kok ya, pakai kotak yang ini. Nah di sini Dedi sudah siapin 9 kotak yang artinya 9 digit ya, sampai ratusan juta. Oke, misalnya kita punya kalimat seperti ini ya. 575.398.712. Kalimatnya panjang ya, sampai capek deh dibacanya. Oke, tapi nggak apa-apa, yuk kita telaah satu persatu ya. Nah, kalau ketemu kalimat seperti ini, yang kita cari pertama adalah kata-kata titiknya. Maksudnya gini, kan tadi kita sudah tahu ya, kita punya 2 titik. Dan namanya adalah juta sama ribu. Nah, kata-kata juta sama ribu inilah yang coba kita cari dalam kalimat tersebut. Kita baca pelan-pelan ya. Oke. 575 juta. Nah, ini nih, kita ketemu kata juta. Ini kan titik yang ini ya. Artinya, kata-kata yang di sebelah kiri kata juta, itu pasti akan menempati kotak yang di sebelah kiri titik juta ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita baca pelan-pelan. 575 juta. Oke, ini 500. Berarti ratusnya ada 5. Gitu ya. Oke, berikutnya 70. Puluhnya ada 7. Nah, terakhir 5. Oke, berarti ini 5 juta. Itu ya. Ini kan berarti 575 juta. Nah, selesai juta, sekarang kan kita mau mencari ribu nih ya di sebelah sini. Nah, kita baca lagi kalimatnya ya. 398.000. Nah, ini nih, ketemu nih. Sehingga kata-kata di sebelah kiri ribu yang ini itu juga pasti akan menempati kotak ribu yang ini. Oke, kita baca sekali lagi pelan-pelan. 300. Berarti ratusnya ini 3. Lanjut. 90. Berarti ini di puluh angkanya 9.
terakhir ini ada 8, berarti di sini 8 ya. Makanya ini bacanya 398.000. Nah, terakhir tinggal sisanya kan, masuk kotak sini pasti kan. Ini 712. Nah, gampang ini. Dedi yakin kamu sudah bisa. 712 itu tulisannya seperti ini. Dengan demikian, maka kalimat 575.398.712 itu bilangannya ditulisnya seperti ini. Oke, gimana? Bisa kan? Bisa ngikutin kan? Oke, bisa lah. Gampang kok ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua ya. Kali ini Dedi punya kalimatnya seperti ini. 29.674. Nah, sama seperti tadi ya, kita coba cari kata-kata titiknya. Yuk, kita baca lagi pelan-pelan. 29 juta. Nah, ketemu nih kata juta nih. Sehingga kata-kata yang di sebelah kiri kata juta akan mengisi kotak yang di sebelah kiri titik juta. Oke, lihat di sini. 20. Nah, maka puluhnya ini 2, lalu 9. Nah, berarti ini 9. Ini ya. Ratusnya gimana? Nah, karena di sini tidak ada kata ratus, maka ya ratusnya ini kosong aja. Itu kan ya? Oke. Berikutnya 674. Sebentar. 674. Ada yang aneh di sini. Apa coba? Oke, tadi setelah kata juta, kita kan berharap ketemu kata ribu ya. Ini kita nggak ada kata ribu sama sekali. Nah, berarti yang harus diisi di kotak ribu ini apa dong? Tapi masih ingat nggak contoh yang ini tadi? Ini tadi bacanya apa? 1.500.000. Nah, kata ribunya nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena angka yang ribunya 0 semua ya. Oke, itulah kenapa kata ribu tidak dibaca. Nah, sama dengan yang ini berarti angka punyanya ribu 0 semua, sehingga konsekuensinya kata ribu tidak dibaca. Nah, makanya yang tersisa di sini sehingga menjadi 674 dan itu akan mengisi kotak yang ini. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti ini ya, 674. Dengan demikian, maka kalimat 29.674 itu bilangannya ditulis seperti ini. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kali ini Dedi punya kalimatnya seperti ini ya. 11.706.018. Oke, kita perhatikan kalimatnya pelan-pelan. 11 juta. Oh, oke. Ini berarti nanti posisinya di sini ya. 11. Seperti apa angkanya? Oke, kayak gini kan? 1 sama 1. Ini kan 11 juta. Berikutnya 706.000. Nah, ini ada ribu nih. Berarti nanti posisinya di sini ya, di sebelah kiri titik ribu. Oke, ini ada 700. Oke, berarti ratusnya ini 7. Itu kan ya. Lalu 6.000. Puluhnya nggak ada ya. Ini langsung 6, yang posisinya berarti di sini. Nah, karena puluhnya nggak ada, maka bisa kita simpulkan, maka yang puluh ini adalah 0. Itu kan ya? Kan nggak dibaca kan? Oke. Terakhir, 18. Nah, ini ratusnya nggak ada, sehingga bisa kita simpulkan ratusnya 0, dan 18 ini ditulisnya seperti ini. Oke. Dengan demikian, maka kalimat 11.706.018 itu ditulisnya seperti ini. Gimana? Sudah bisa ngikutin? Bisa ya? Gampang kan? Oke. Sekali lagi deh, contoh sekali lagi ya, biar makin pintar. Kali ini Dedi punya kalimat seperti ini. 404.808. Oke, kita baca kalimatnya perlahan-lahan. Oke ya. 404.000. Nah, di sini kita langsung ketemu ribu ya. Nah, ribu kan di sini. Loh, jutanya kemana? Nah, jutanya kan nggak ada ya. Terus kalau gitu juta yang ini gimana? Nah, berarti juta yang ini tidak kita gunakan, gitu ya. Jadi ini bisa kita abaikan aja. Karena kalimatnya ini pertama kita langsung ketemu ribu yang artinya di sini. Sehingga kata-kata yang di belakang kata ribu ini, di sebelah kiri kata ribu, itu nanti akan menempati kotak yang ini. Itu ya. 400. Oh, berarti ratusnya 4, terus 4.000. Oh, ini puluhnya nggak ada ya. Berarti puluhnya 0 dan terakhir 4.000. Itu ya, 404.000. Terakhir
800, nah ratusnya ini 8, terus 8, itu ya. Artinya puluhnya nggak ada. Berarti puluhnya 0 dan terakhir angkanya 8. Dengan demikian, kalimat 404.808 itu ditulisnya seperti ini. Mantap jiwa! Dengan demikian, kamu sudah bisa menulis bilangan sampai 9 digit. Oke akhirnya selesai juga pelajaran kita kali ini. Sampai di sini, kamu sudah belajar cara membaca dan menulis bilangan sampai 9 digit ya, sampai ratusan juta. Keren banget. Aplaus dulu dong. Wey. Jos kados. Nah, kembali ke awal video tadi ya, terkait dengan harga Nendoroid Gojo ini. Dedi yakin kamu sekarang sudah bisa membaca harganya. Nah, berapa ini harganya? Kamu tulis di komentar ya. Berikutnya, yang perlu kamu pahami adalah bahwa cara yang Dedi jelasin tadi itu berguna untuk menulis dan membaca bilangan. Tapi dalam keseharian, ketika berhadapan dengan bilangan, itu kan kadang nggak cukup ditulis sama dibaca aja ya. Seringkali kita juga perlu menjumlahkan bilangan, mengurangi bilangan, mengalih, membagi. Terus kadang-kadang kita juga perlu membandingkan 2 atau lebih bilangan, ya kan? Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, supaya kamu mahir dalam melakukan operasi tambah kurang kali bagi dan juga membandingkan bilangan, maka kamu perlu paham juga dengan apa yang namanya nilai tempat. Selain itu, kamu juga perlu bisa melakukan komposisi dan dekomposisi bilangan. Dan inilah yang akan Dedi ajarkan di video berikutnya. Jadi, pastikan kamu subscribe channel Sanusi Now dan aktifkan tanda loncengnya sehingga ketika video barunya nanti tayang, kamu dapat notifikasinya. Jadinya nggak ketinggalan. Sebagai perpisahan, ini dedikasi PR ya. Ada 4 soal membaca bilangan dan 4 soal menulis bilangan. Untuk yang membaca bilangan, kamu perlu ngasih titik dulu ya, karena ini Dedi sengaja nggak ngasih titik bilangannya. Kamu coba dulu aja dan kerjain sebaik-baiknya. Dan nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan share videonya. Dan sampai jumpa di video-video edukasi menarik berikutnya. Ciao!